Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan inilah, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan fit dan selalu berpikir positif. Kami kembali hadir ke hadapan kawan inilah membawakan informasi hangat dan kontroversial. Kami telah merangkum 5 berita viral yang kami kemas dalam Inilah Berita. Bersama saya Restu Wulandari, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, kawan, pemerintahan Presiden Joko Widodo yang akan berakhir tahun depan meninggalkan kenang-kenangan yang tidak menyenangkan. Bayangkan saja, pemerintah akan menarik utang baru pada tahun 2024 sebesar 600 triliun rupiah. Utang baru itu untuk menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 yang ditargetkan naik menjadi 2,9% atau setara dengan 522,8 triliun rupiah. Wow. Direktur Surat Utang Negara Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Kemenq, Denny Ritwan dalam peluncuran elektronik Indonesia Bond Market Directory di Jakarta mengatakan meningkatnya angka penarikan utang di tahun depan otomatis dapat menambah pembiayaan utang pokok serta bunganya. Namun, Denny Ritwan memastikan rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto masih cukup aman, yaitu di angka 37%. Denny membandingkan dengan rasio utang negara-negara di ASEAN yang jauh lebih tinggi dari Indonesia. Negara-negara itu adalah Malaysia, Filipina, dan Thailand yang nilainya mencapai 70%. Negara rasio utangnya di bawah Indonesia hanya Brunei Darussalam dan Vietnam. Gimana menurut kawan inilah? Kita harus senang atau prihatin nih utang bertambah lagi dan masih dianggap wajar-wajar saja apabila dibanding Malaysia, Filipina, dan Thailand? Boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, harap diketahui juga nih kawan inilah posisi utang pemerintah hingga Oktober 2023 berdasarkan data Bank Indonesia ini mencapai 7.950 triliun rupiah. Gede banget kan ya? Sedangkan posisi utang luar negeri pemerintah pada Oktober 2023 ini mencapai 185,1 miliar dolar AS. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 188,3 miliar dolar AS. Penurunan posisi utang luar negeri pemerintah terutama ini dipengaruhi perpindahan penempatan dana investor non-residen pada pasar surat berharga negara domestik ke instrumen lain. Nah, aku sih cuma bisa komentar ya, walaupun posisi utang luar negeri pemerintah Oktober ini lebih rendah dari bulan sebelumnya, tapi tetap saja ya pemerintah akan menarik utang baru dengan jumlah yang sangat besar. Dan ini tentunya jadi PR nih atau warisan, kenang-kenangan lah ya tadi disebutnya, untuk presiden terpilih yang berikutnya akan memimpin di tahun 2024 supaya bisa mengelola utang-utang tersebut dengan bijak terutama untuk pembiayaan negara. Ingat tuh ya, jangan utang terus lah. Berita kedua, kawan inilah tentu masih ingat ya dengan serbuan imigran Rohingya ke Aceh. Nah, kedatangan pengungsi asal Myanmar ini cukup membuat repot pemerintah daerah Aceh termasuk masyarakatnya nih. Sebab gelombang kedatangannya imigran yang tidak memiliki kewarganegaraan itu terus berlangsung dan ditolak warga sekitar. Sebab mereka dinilai bersikap tidak sopan dan melanggar adat dan etika masyarakat Aceh. Sebagian pengungsi ini akhirnya pindah keluar Aceh, salah satunya sampai ke Belu, Nusa Tenggara Timur. Nah, jika di Aceh mereka diusir, di Belu NTT mereka justru diberikan kartu tanda penduduk atau KTP. Ini, kau sampaikan dulu ke teman-temanmu pakai bahasa kau sana. Sudah paham. Berarti kamu paham semua. Kamu paham? Paham? Kau ngerti bahasa Indonesia? Saya Malaysia. Oh, lu Malaysia. Oh, Melayu dia. itu bisa berbahasa Melayu. Bisa Melayu. Yang ini mana? Coba, ini lu Malaysia. Ini mana? Ini semua pun orang Bangladesh juga, tapi kita dulu Malaysia. Oh, kalian Malaysia. Kamu ngomong yang betul ya, yang jujur. Jangan bohong-bohong di sini ya. Eh? Sabar duluan. Ini kau duluan. Kau temani. Yang Indonesia duluan. Oh, yang duluan. Yang bisa bahasa Melayu. Yufis. Di sini dulu. Kok bisa? Kasus KTP ilegal ini tengah diusus nih sama Polres Belu. 8 pengungsi Rohingya berKTP NTT itu berada di Desa Takirin, Kecamatan Tasifeto Timur. Para pengungsi ini sebelumnya melakukan perjalanan dari Bangladesh ke Malaysia, kemudian singgah di Medan dan Aceh, sampai akhirnya tiba di NTT. Lebih mengejutkannya lagi, kelompok imigran ini mampu berbicara dalam bahasa Indonesia dengan lancar.
Sedangkan alamat KTP-nya mencantumkan lokasi di sejumlah daerah di Kabupaten NTT. KTP ilegal ini rupanya diproduksi di Medan, Sumatera Utara dengan biaya sebesar Rp300.000 per orang. WNA Rohingya ini berkilah mereka datang ke NTT untuk mencari pekerjaan dan bukan sebagai pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Aceh. Kasus pengungsi Rohingya berKTP Indonesia ini menjadi heboh. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi ikut merespon. Ia menyatakan penyesalannya dan ini menunjukkan birokrasi di Indonesia kurang waspada. Muhadjir Effendi menduga sebenarnya banyak pengungsi Rohingya yang sudah memiliki KTP Indonesia secara diam-diam. Ia berharap pemerintah setempat tegas nih meminta pertanggungjawaban kepada United Nations High Commissioner for Reviews atau UNHCR. Kasus pengungsi Rohingya berKTP Indonesia mendapat reaksi keras dari netizen. Mereka berharap pemerintah memberi tindakan tegas terutama kepada UNHCR. Netizen khawatir NIK dan KTP yang dimiliki warga Rohingya membuat mereka bisa mencoblos alias ikut pemilu termasuk menerima bantuan sosial yang seharusnya diterima warga Indonesia. Seperti ditulis akun Elon Musa yang mengatakan imigran gelap bisa punya KTP Indonesia harus segera dideportasi dan mafia pembuat KTP harus diproses hukum. Setuju banget ini. Komentar lainnya ini dari akun Sisi Lain. Nah kan, kelak pemilu ikutan nyoblos dan gampang dipesan deh coblos yang mana. Bener juga sih, saya sih setuju ya sama pendapat netizen ini. Wah, gimana sih nih pemerintah nih bisa sampai birokrasinya kecolongan seperti ini? Pengungsi etnis Rohingya bisa sampai memiliki KTP palsu. Wah, kecolongan banget sih ini. Harus ditindak tegas juga nih aparatur pemerintah Kota Medan khususnya yang memproduksi KTP palsu itu. Jangan main-main deh sama KTP Indonesia. Apalagi ini mau pemilu kan. Bener tuh, takutnya nanti disalahgunakan ya. Kita ke informasi ketiga, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang yang selama ini sangat aktif mengkritik pemerintahan Jokowi mendadak dicopot sementara dari jabatannya. Tuduhannya tidak tanggung-tanggung melakukan kekerasan seksual. Melki sendiri mengaku tidak tahu kekerasan seksual apa yang dituduhkan kepadanya, namun di Twitter ramai cuitan yang menuding Melki melakukan tindakan tak senonoh itu. Cuitan di X @bulanpemalu dituliskan seperti ini nih. Alerta, KBM UI 2023 ngelakuin kekerasan seksual. Lucunya surat penonaktifan dikeluarkan Wakil Ketua BEM UI. Memang aturan BEM UI menyebutkan jika ada anggota yang dituduh melakukan atau sebagai terlapor maka harus dinonaktifkan walaupun belum terbukti. Cuitan tentang pemberhentian Melki ini mendapat tanggapan nih dari warganet seperti dilontarkan akun X Rana Jingga. Kok bisa penonaktifan pakai SK Wakil Ketua? Aneh banget. Ibaratnya lo presiden, masa yang berhentiin wakil presiden? Iya juga ya. Ada juga nih yang komentar dari akun Bang Des. Loh, dinonaktifkan wakil ketua, legislatifnya kemana? Kok lucu? Melki Sedek Huang pertama kali dikenal publik setelah BEM UI mengunggah konten meme bergambar Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertubuh tikus. Mereka menyebut DPR sebagai Dewan Perampok Rakyat. Kritikan itu merupakan buntut dari pengesahan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pada Mei lalu, Melki dan BEM UI kembali melontarkan kritik tetapi ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Mereka mempermasalahkan Jokowi yang dinilai tidak netral dalam pemilihan Presiden 2024. Terbaru, Melki dan rekan-rekannya mengaku mendapatkan intimidasi setelah lantang menolak putusan MK soal batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Ya, sebenarnya sih tidak apa-apa ya sebagai mahasiswa mengkritik pemerintah, apalagi jika itu menyangkut hak atau kebijakan. Karena kan memang kita bebas berpendapat ya. Tapi kenapa nih Anda Melki harus sampai dituduh melakukan kekerasan seksual? Kan sangat disayangkan ya. Ayo Melki, jika benar melakukan kekerasan jujur saja, lantang mengakui seperti biasanya Anda mengkritik pemerintah Jokowi, kemudian dipertanggungjawabkan. Itu saja sih saran dari kita ya. Berita keempat dari UI, kita menuju ke UGM. Wah agak jauh ya ini ya. Kawan inilah Presiden Joko Widodo ini tidak menghadiri peringatan Disnatalis ke-74 UGM di Yogyakarta 19 Desember 2023. Padahal Jokowi merupakan alumnus UGM dan ia hadir pada Disnatalis sebelumnya. Disnatalis hanya dihadiri Menteri-Menteri Jokowi yang juga alumni UGM seperti Menlu Retno Marsudi, Mendikbudristek Nadiem Makarim, dan Menhub Budi Karya Sumadi. Pihak kampus juga telah meminta video sambutan dari Jokowi untuk menggantikan ketidakhadirannya, tetapi video itu pun tidak ada.
Ketidakhadiran Jokowi ini lantas dikaitkan dengan sikap BEM UGM yang menobatkan Jokowi sebagai alumnus UGM paling memalukan. Jokowi bersikap mendua menanggapi penobatannya sebagai alumnus UGM paling memalukan itu. Ia menyatakan kritikan itu sebagai bagian dari demokrasi. Meski demikian, Jokowi mengingatkan agar kritik disampaikan dengan sopan. Sementara alasan sebenarnya Jokowi tidak dapat hadir di acara Disnatalis UGM lantaran kesibukannya. Lagian yang mulai duluan siapa sih itu? Masa presiden loh, presiden dibilang sebagai alumnus UGM paling memalukan. Jadi ngambek kan presiden kita. Tapi ya kita positif thinking saja ya, Presiden Jokowi ini memang sibuk ya. Jadi jangan baper deh kalau begitu ya. Kita sampai di informasi kelima atau terakhir, tidak penting tapi lagi-lagi menggemaskan ya. Menjelang debat Cawapres, kata Samsul ini jadi trending di media sosial X Selasa 19 Desember 2023 dan diunggah lebih dari 15.000 kali. Lalu apa sih sebenarnya Samsul itu? Berujuk dari postingan teratas yang muncul di X adalah politisi PDIP Masinton Pasaribu yang mengunggah hashtag Samsul ini. Samsul menurut Masinton Pasaribu bermakna asam sulfat. Asam sulfat, disingkat. Frase kata yang sempat viral karena diucapkan Gibran Rakabuming Raka, Cawapres nomor urut 2. Gibran sendiri mengaku terpleset lidah menyebut asam folat menjadi asam sulfat untuk ibu hamil. Unggahan sosial Samsul lain juga dikomentari pengamat politik Henry Satrio. Berikut cuplikannya. Samsul, anak Presiden Konoha, lagi kebebanan dia buat debat. Kalau dia tampil bagus, dianggapnya wah dia kan anak presiden, pasti bagus dong, kan banyak yang ngebantuin. Tapi kalau tampilnya jelek, langsung deh, wah gimana sih? Makanya jangan suka instan, dipaksain jadi kapasitasnya. Stres gak tuh Samsul tuh? Ya nggak? Ya nggak? Kerja yang benar adalah bicara tentang output, hasil kerja. Itu yang paling penting. Ayo Samsul, keluarkan bakatmu, ayo, keluarkan bakatmu dalam debat nanti. Ayo, merdeka. Wah, emang udah kebiasaan ya orang Indonesia suka ganti-ganti nama orang, singkat-singkat nama orang. Sebelumnya Presiden Jokowi juga pernah disebut Pak Lurah, Mukidi. Sekarang asam sulfat jadi Samsul. Nah, di sini kawan inilah ada nggak yang namanya Samsul? Boleh komen di sini ya, tanggapannya gimana? Baik, demikian inilah berita kali ini. Jangan lewatkan inilah berita berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe ya kawan ya. Dapatkan juga informasi lengkap seputar pemilihan umum di kanal pemilu.inilah.com. Saya Restu Landari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.